tentang dampak psikologis terhadap anak. Mereka terisolasi di dalam rumah seolah-olah mereka dikekang dan dipenjara. Nah, bagaimana sih dampak pandemi COVID itu terhadap psikologis para remaja atau anak-anak yang duduk di bangku sekolah? Dan para guru pun juga harus paham bagaimana anak-anak yang tidak berinteraksi, melainkan dia hanya mengerjakan Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu tugas. Ini juga harus diperhatikan tentang mental anak sekolah. Oke. Welcome on board Akmaliansyah Official Channel. Welcome to channel Akmaliansyah Official. Kali ini kita akan membahas tentang dampak psikologis terhadap anak, dampak dari pandemi COVID. Ya, pandemi COVID itu sendiri. Ya, di pandemi COVID ini kan banyak anak-anak yang memang tidak melakukan kegiatan belajar ya di dalam sekolah dan berinteraksi dengan teman-temannya. Mereka terisolasi di dalam rumah seolah-olah mereka dikekang dan dipenjara. Nah, pengetahuan tentang anak-anak ini kan terbatas gitu. Apalagi informasi dari sana sini mengenai pandemi COVID itu sendiri. Nah, bagaimana sih dampak pandemi COVID itu terhadap psikologis para remaja atau anak-anak yang duduk di bangku sekolah? Oke, kita simak penjelasannya, informasi tentang dampak psikologis terhadap anak tentang pandemi COVID. Dampak COVID-19 terhadap psikologis anak. Begini penjelasannya. Kasus COVID-19 yang dialami anak-anak mungkin memang tidak sebanyak dewasa dan lansia. Akan tetapi, bukan berarti anak-anak itu aman ya, terutama dari dampak psikologis yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Ezra Goldstein, peneliti kebijakan kesehatan dari Universitas Minnesota, mengatakan bahwa anak-anak bisa mendapat pukulan double dari keadaan ini. Selain keberadaan virus dan ketakutan akan virus itu sendiri, anak-anak juga harus terpisah dari sekolah dan teman-temannya. Hingga saat ini sesungguhnya data atau penelitian tentang dampak pada kesehatan mental anak memang masih sedikit. Peneliti dari Provinsi Hubei, tempat pandemi ini pertama kali muncul, mengadakan tes terhadap 2.330 anak sekolah. Penelitian diadakan untuk melihat adanya tekanan emosional setelah 1 bulan lockdown. Hasilnya, 22,6% menunjukkan gejala depresi dan 18,9% mengalami anxiety atau kecemasan. Keadaan ekonomi para orang tua juga dapat memberikan efek pada anak-anak. Di tengah pandemi ini, angka pengangguran tentu saja meningkat. Ketika kondisi ekonomi buruk, kesehatan mental anak-anak juga memburuk, ungkap Goldstein. Anak-anak yang sebelumnya sudah memiliki masalah dengan kesehatan mental juga merupakan variabel yang perlu dipertimbangkan. Anda harus hati-hati dengan anak-anak yang sudah mendapat pengobatan kesehatan mental, dan Anda harus memastikan bahwa layanan tersebut tidak terganggu, kata Robin Gerwich, profesor di Duke University Medical Center. Usia juga menjadi faktor yang menentukan bagaimana pandemi berefek pada anak-anak secara emosional. Anak-anak yang lebih kecil mungkin tidak akan terlalu menyadari adanya perbedaan tersebut. Mereka mungkin justru akan lebih senang karena bisa bersama orang tuanya lebih lama. Tapi bagi anak-anak yang sudah lebih besar, teman adalah segalanya. Sementara dalam masa pandemi ini mereka tidak diperbolehkan untuk keluar atau bersosialisasi dengan teman-temannya. Sebagai mitigasi atau pencegahan masalah ini, orang tua perlu memperhatikan paparan media tentang COVID-19 terhadap anak. Thomas Cooper, profesor etika media di Emerson College, mengatakan, ketika Anda mendengar tentang COVID-19 secara berulang-ulang, itu akan menjadi racun emosional untuk Anda. Jumlah paparan yang diperbolehkan bergantung pada usia anak. Gerwich berpendapat anak-anak kecil tidak perlu mendapatkan informasi itu sama sekali. Sementara anak-anak yang lebih besar, usia sekolah dan remaja, paparan ini tetap harus dibatasi.
Orang tua juga dianjurkan membuka komunikasi dengan anak tentang apa yang mereka ketahui, serta mengoreksi informasi yang mereka punya bila ada kesalahan. Informasi ini kami ambil dari sumber ayojakarta.com. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mempunyai anak didik atau para orang tua yang mencintai si buah hati. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, jadi informasi-informasi tentang mental, tentang kesehatan mental anak remaja ini begitu penting ya. Semoga informasi yang barusan telah gue sajikan semoga bermanfaat untuk para guru dan orang tua ya. Bagaimana orang tua juga harus paham tentang jiwa anak yang merasa terisolasi di dalam rumah, dan para guru pun juga harus paham bagaimana anak-anak yang tidak berinteraksi, melainkan dia hanya mengerjakan Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu tugas. Ini juga harus diperhatikan tentang mental anak sekolah. Oke, gua Akmaliansyah Official pamit. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansyah Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekannya. Terima kasih.